Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari Siang, ini? Ya, Bu. Bu. Siang. Sehat, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Nurul dipimpin dulu. Ya, Bu. Bersiap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Silahkan yang disebutkan namanya, angkat tangan dan ucapkan hadir. Anis hadir. Hadir, Bu. Dona. Hadir, Ibu. Gilang. Hadir. Kartika. Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Ibu. Mei. Hadir, Ibu. Nurul. Hadir, Bu. Raden Dine. Hadir, Bu. Septina. Hadir, Bu. Terakhir Winda. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya di kelas 11 Boga ini. Sebelumnya, karena kita pertemuannya secara daring, secara virtual, seperti biasanya Ibu ingatkan di kelas bahwa apabila nanti sedang menjelaskan, baik misalnya Ibu menjelaskan materi atau nanti ada teman yang presentasi, mohon nanti di-mute dulu atau dimatikan dulu suaranya. Apabila ada yang bertanya, silahkan di mute-nya dihilangkan atau misalnya suaranya diaktifkan ya, angkat tangan terlebih dahulu. Siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Baik, Ibu akan tampilkan layar ya. Apakah sudah ada layarnya? Ada, Bu. Oke. Ada, Ibu. Kita Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. di kelas 10 telah mempelajari berbagai jenis teks ya. Nah, pada pertemuan pertama di kelas 11 ini, kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari. Kompetensi dasarnya yang pertama mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun IPK-nya, kalian harus dapat memerinci struktur teks prosedur dan menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian nanti belajar teks prosedur ini, kalian harus dapat memerinci struktur teks prosedur dan menelaah kebahasaan teks prosedur dengan komunikatif selama proses pembelajaran. Oke. Nah, di sini Ibu ada 2 gambar. Coba ada yang mau mencoba menjawab atau menjelaskan gambar tersebut itu sedang apa atau menjelaskan tentang apa? Boleh silahkan satu orang terlebih dahulu menjawab. Saya, Bu, mau Bu jawab. Silahkan. Nurul ya? Yang pertama, iya, Bu. Yang pertama lagi ulangan di kelas, Bu, gambarnya yang di atas. Ada proses ulangan di situ. Apa saja yang ada, apa saja yang kira-kira dilakukan di situ, Nurul? Handphone, ada proses handphone. apa saja? Pakai handphone. Ada handphone. Ada handphonenya, Bu. Ada laptop gurunya. Betul. Ada siswa sebagai siapanya? Pelaku atau yang melaksanakan ujian ya. Kemudian guru di situ sedang mengawasi, menggunakan handphone mengerjakan soal. Gurunya mengawasi. Ujian. Bagus. Kemudian gambar yang kedua, siapa? Ada yang mau menjelaskan sedang terjadi peristiwa apa di gambar tersebut? Lagi ada bikin KTP. Silakan, siapa? Lydia, boleh. Ada peristiwa apa
situ? Mau menjawab Ibu, Boleh. lagi bikin KTP. Soalnya itu ada foto. Sedang membuat KTP ya? Berarti di sini ada proses apa nih, Gilang? Pemotretan ya? Pemotretan. Iya, betul. Nah, itu salah satu cara ketika kita ingin membuat KTP juga. Bisa, SIM juga bisa ya. Atau misalnya kartu pelajar. Oke, 2 gambar dulu. Sekarang, ada gambar berikutnya. Coba. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah tidak membuat, di sini ditampilkan ada kemasan kopi dan mie goreng. Sudah tampil di Ada, layar Bu. masing-masing? Sudah Ibu, sudah. Siapa yang pernah membuat mie dan kopi di sini? Pernahnya Milo. Saya Bu, Ya. Pernahnya Milo boleh nggak, Bu? Saya Oke. Saya mie goreng. Jika kita pertama kali membuat atau misalnya kopi nih, belum pernah kita membuatkan kopi, pasti kita lihat dulu petunjuknya ya, agar kita bisa membuat hidangan atau sajian yang sesuai dengan harapan. Misalnya di sini, di dalam kemasan mie goreng, di sini ada tertulis cara penyajian. Ya. Kemudian di sini juga ada informasi kandungannya, kemudian ada komposisinya. Untuk di gambar yang pertama di kopi sama, ini juga ada cara penyajiannya, kemudian di sini komposisinya apa, kemudian ada misalnya mengenai hal tentang kopi ya. Di sini si penemu kopi. Oke. Dari keempat gambar tersebut, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu teks prosedur? Silahkan, siapa yang menjawab? Ciri-cirinya terlebih dahulu. Ada urutan langkah-langkah Ibu. Bagus. Selain itu ada apa lagi selain langkah-langkah? Silahkan. Ada judulnya, Bu. Ada judulnya. Oke. Terus ada apa lagi? Ada informasi, Bu. Informasinya tuh. Informasinya. Oke, kita sama-sama simpan dulu terlebih dahulu jawabannya ya. Apakah nanti sesuai atau tidak? Sudah bagus jawabannya. Selanjutnya, ini juga ada gambar apa ya? Mencangkok Ibu, mencangkok pelajaran IPA. Pernahkah kalian misalnya membuat atau mempraktikkan nih, biasanya ada di pelajaran IPA, ada proses mencangkok. Pernah Di Ibu. sini apakah langkah-langkahnya sudah sesuai atau misalnya urutannya masih belum sesuai proses mencangkoknya? Sudah sesuai Dari Ibu. A kemana ya? Dari A ke B, ke B, kemudian ke C, kemudian ke D. Oke, jadi urutannya atau langkah-langkahnya harus sistematis atau sesuai dengan urutannya. Oke. Ya. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, tadi bisa disimpulkan jawaban-jawaban dari kalian. Bu, ciri-ciri teks prosedur itu berarti ada langkah-langkah, ada judul, ada informasi juga, kemudian langkah-langkahnya harus sistematis. Oke, dari gambar kita beralih di sini ada teks. Ibu punya teks yang judulnya Kiat Berwawancara Kerja. Sudah tampil teksnya? Sudah Ibu. Ada, Bu. Sudah Ibu, udah Ibu. Ibu mau minta tolong coba Gilang untuk membacakan paragraf 1. Ya, baik Ibu. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Bagaimanakah cara menjawab pertanyaan wawancara dengan baik? Berikut penjelasannya. Oke, terima kasih Gila. Selanjutnya paragraf 2. Ibu mau minta tolong Anis, silahkan dibacakan paragraf 2. Baik, Bu.
Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jagalah agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Oke, terima kasih Anis. Selanjutnya Sama-sama, masih Bu. ada di paragraf ketiga. Ibu mau minta tolong Winda. Paragraf 3, silahkan dibacakan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering, karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Oke, terima kasih Winda. Selanjutnya paragraf keempat, silahkan dibacakan oleh Kartika. Kartika ada di tempat. Ya, Bu. Ya, Ibu minta tolong ya dibacakan. Yang paragraf 4, Bu. Iya, betul. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Oke, terima kasih Kartika. Selanjutnya 2 paragraf terakhir, Ibu minta tolong dibacakan oleh Dine. Silakan. Halo, Dine. Atau silakan Nurul. Jendanya lagi ke toilet, Bu. Oh, silakan Nurul saja, Ibu minta tolong. Ya, Bu. Calon yang mau bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sisi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan, karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Sampai beres, Nurul, boleh? Ya, Bu. Sedikit lagi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Oke, baik. Terima kasih. Apakah teks yang tadi sama seperti gambar-gambar atau proses yang tadi sudah Ibu sampaikan? Di sini terdapat langkah-langkah tidak? Di sini Ada, menunjukkan Bu. suatu proses untuk apa? Melakukan Wawancara. Baik, betul. Oke. Jadi Ibu sudah tampilkan contoh berupa teks, gambar-gambar, kemudian di dalamnya tadi ciri-cirinya ada langkah-langkah, ada tujuan, ada penutupnya ya. Kita sama-sama menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Ya, Ibu jelaskan di sini. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Berarti contoh yang tadi sudah Ibu tampilkan, ada gambar tadi di kemasan kopi, kemudian di kemasan mie instan, tadi juga di awal ada siswa yang sedang melakukan ujian, kemudian ada yang sedang melakukan pemotretan, ada kegiatan mencangkok, semuanya itu termasuk ke dalam teks prosedur. Karena di dalamnya ada tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi biasanya ini teks prosedur itu untuk mencapai tujuan, langkah-langkahnya harus diikuti ya atau harus dilakukan. Oke, coba Ibu ulang dulu. Berdasarkan pengertian yang tadi, jadi teks prosedur itu kan harus berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus ditempuh ya untuk mencapai sesuatu. Berarti coba Septina ada?
Iya, Bu. Proses atau gambar yang pertama dan yang kedua yang Ibu tampilkan di sini, apa tujuannya kira-kira? Yang Berdasarkan pertama tujuannya untuk mengetahui eh, nilai yang akan dicapai siswa, Bu. Oke, betul. Langkah-langkahnya berarti yang harus ditempuh oleh siswa tersebut apa saja? Yang pertama harus memiliki HP. Yang kedua memiliki aplikasi, Tuh. Terus Bu. mengerjakan soal-soalnya ya Ya, sampai mengerjakan tuntas. Oke. soal-soal sampai Untuk gambar yang kedua, menurut Septina tujuannya apa? memiliki KTP, Bu. Iya, berarti langkah-langkahnya apa saja? Kira-kira yang Langkah-langkahnya Septina tahu. eh, yang pertama mengisi formulir, Bu. Iya. Kalau berdasarkan gambar Yang ini, berarti langkah-langkahnya harus melalui proses dulu pemotretan ya, ya atau foto ya. ya. Oke, bagus, Septina. Selanjutnya, Mei, coba Mei. Dari dua gambar ini, gambar pertama tentang kemasan kopi, tujuannya apa ya? Ya, Mei. Ya Bu, hadir Ya. untuk mengetahui apa-apa saja kandungan yang terdapat di dalam kakao aktif. Iya, langkah-langkahnya yang tercantum di sini ya, berarti ya, ada cara penyajian. Untuk yang kedua, gambar kemasan mie instan, tujuannya berarti untuk membuat mie instan ya, sesuai dengan harapan. Di sini kan kalau di gambar mie instan nih, ada contoh nih di piring penyajiannya. Oh, kalau kita sesuai dengan langkah-langkahnya, eh, bahannya, alatnya yang disiapkan, nanti diharapkan kita akan membuat mie-nya sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Oke, bagus Mei, terima kasih. Berarti untuk gambar yang ini tujuannya tadi sudah disebutkan ya, sudah betul juga. Ada proses mencangkok, biasanya itu untuk menggandakan atau sifat-sifat yang akan diturunkan ya kepada misalnya buah yang dicangkok, mangga yang besar dan satu lagi mangganya yang manis misalnya ya. Jadi dilakukan proses cangkok agar hasilnya lebih baik, dapat misalnya buahnya lebih besar dan rasanya juga manis seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu tentang pengertian teks prosedur. Ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Sudah paham, Bu. Lanjut, Cukup. Cukup ya, paham. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Tadi sudah diulang-ulang, sudah juga kalian menjawab dengan benar bahwa struktur teks prosedur itu ada 3 ya yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga itu penutup. Tujuan tadi isinya hasil apa yang ingin kita capai dalam membuat teks prosedur itu. Tadi tujuannya ingin membuat KTP, ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kita atau nilai kita berapa. Kemudian tujuannya tadi ingin mencangkok, nah itu termasuk ke dalam tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah itu cara, proses pengerjaan yang harus dilakukan agar tujuannya itu tercapai. Berarti tadi langkah-langkahnya harus sesuai dan harus sistematis. Yang ketiga yaitu penutup. Biasanya bagian ini boleh ada atau boleh tidak berupa kesimpulan atau penekanan manfaat ketika melakukan tahapan dalam suatu prosedur. Oke, strukturnya kita hafalkan 3 ya, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Ibu jelaskan dulu. Nanti kalian Ibu coba untuk mencari tahu sendiri ya. Yang pertama, dalam teks prosedur itu ada yang disebut dengan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat yang isinya mengandung perintah.
Di sini ada yang tahu ciri-ciri kalimat imperatif itu apa? Ada imbuhan kan, Ada yang Bu? bisa Ada menjawab? imbuhan akhiran kan? Ya, betul. Selain imbuhan kan ada, Ada oke airan betul, lah. bagus. Lah. Lah, ada apa Akhiran lagi lah. satu lagi imbuhannya? Ada tanda seru. Ada perintah. Tanda seru di ujung. Tanda seru. Oke, betul. Jadi kalimat imperatif ini ciri-cirinya diberikan imbuhan kata kerja, diberikan imbuhan akhiran adalah, ada kan, sama ada i ya. Oke, di sini Ibu kasih contoh, panaskan air hingga mendidih. Mana yang merupakan ciri imperatifnya di sini yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif? Panaskan. Panaskan. Kata panas ditambah imbuhan kan dan diakhiri dengan tanda seru ya di situ. Berarti ini termasuk ke dalam kalimat imperatif. Oke. Ibu tanya dulu sekarang, di dalam teks yang ini, apakah kalian menemukan ada kalimat imperatif? Siapa yang mau coba jawab? Silahkan. Ada, Bu. Silahkan, satu saja. Jagalah, Bu. Jagalah, Bu. Oke, bagus. Ada kata jagalah. Jagalah agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Oke, di sini salah satu cirinya ada kata yang diberi imbuhan lah ya. Di sini kata kerjanya jagalah. Oke, paham tentang kalimat imperatif? Paham. Oke. Yang kedua, ada kalimat deklaratif. Bedanya kalau tadi itu imperatif kita tuh memerintah. Orang itu harus melakukan hal tersebut. Ya, ada cirinya juga kata kerja. Sekarang kalau kalimat deklaratif yaitu kalimatnya yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi hanya pernyataan atau kalimat biasa. Di sini Ibu beri contoh, pengendara memahami kesalahannya. Jadi tidak ada kata tanda seru, maaf ya. Jadi tidak ada penekanan untuk memerintah atau pertanyaan. Jadi di sini bentuknya hanya berbentuk pernyataan. Coba kalimat deklaratif dalam teks ini ada tidak? Yang termasuk kalimat deklaratif hanya berupa pernyataan. Coba siapa yang mau mencoba menjawab? Ada? Sebelum Ibu tunjuk, silahkan ada yang mau mencoba menjawab. Silahkan, Ibu tunjuk ya. Gilang, silahkan. Ada tidak menemukan kalimat deklaratif atau hanya pernyataan saja dalam teks ini? Paragraf 1 ini. Gak tahu ya Bu ini benar apa. Kayak ini bisa nggak Bu, wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan Ya, calon. betul, itu termasuk ke dalam kalimat deklaratif. Oke, Ibu beri satu lagi contohnya, yang paling bawah nih, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Itu termasuk ke dalam kalimat deklaratif. Oke, kalimat deklaratif bisa? Bisa, Bu. Oke, bagus. Ibu lanjut dulu ya. Yang ketiga, kita akan membahas kalimat interrogatif. Kalimat ini berfungsi untuk meminta informasi. Kalau mudahnya kita pahaminya kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Ciri-cirinya kalau kalimat pertanyaan itu apa ya? Kalian sering menemukan kan kalau kalimat tanya itu ada, kalau tadi imperatif itu tanda seru, kalau kalimat tanya itu tanda apa? Bertanya, Tanda tanya. Kemudian pasti sudah juga Sama ada pertanyaannya, Bu. kata-kata khusus ya, kata untuk bertanya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilahnya adik Simba, ya ada apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Coba di sini Ibu contohnya bagaimana cara membuat adonan cair. Silahkan, kalau di sini apakah ada kalimat interrogatif? Ada, Bu. Oke, paling gampang ini.
Kalimatnya yang mana? Bagaimanakah cara Bagaimanakah cara menjawab menjawab wawancara wawancara dengan dengan baik? baik? Oke, bagus. Berarti semuanya paham ya tentang kalimat interrogatif. Oke, ada 3 lagi. Yang keempat, mengenai partisipan manusia. Apa itu partisipan manusia? Semua manusia yang ikut serta dalam suatu kegiatan. Atau mungkin di kelas 10 kalian pernah belajar tentang pronomina. Bisa saja itu termasuk dalam kata ganti orang ya. Di sini Ibu contohnya ada kalimat, jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak yang berwajib menilangnya. Katanya dan kata pengendara di sini itu termasuk ke dalam partisipan manusia karena merujuk kepada orang ya. Jadi nya itu atau imbuhannya itu merujuk kepada kata pengendara. Oke, coba disimak dulu nanti Ibu coba tunjuk di sini apakah ada kata partisipan. Coba di slide ini apakah ada kata partisipan? Adakah yang bisa mencontohkan atau memberi jawaban? Ada, Bu. Ada kalimat yang kata yang mana? Yang bagi perusahaan wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya, Bu. Oke, itu nyanya merujuk ke mana? Calon pegawai, Bu. Oke, bagus Dine. Pintar sekali. Bisa ya Dine ya? Yang lainnya bisa menemukan partisipan. Tadi contohnya betul ya, calon pegawai di situ. Di situ ada kata melihat kecocokannya. Nya di situ berarti merujuk ke calon pegawai. Oke, Ibu lanjut dulu. Yang kelima di sini ada verba atau yang lebih gampangnya kalian pahamnya tentang kata kerja kalau dalam kalimat itu. Yang pertama ada verba material, yang kedua ada verba tingkah laku. Bedanya apa, Bu? Ketika verba material itu ada hubungan fisik atau ada kontak fisik. Nah, contohnya biar kalian gampang memahami. Contoh verba material itu mendorong, menyiram. Nah, itu termasuk ke dalam verba material karena bisa dilihat. Kemudian ada kontak fisiknya juga. Kalau verba tingkah laku adalah kata kerja berimbuhan dan mengacu pada perbuatan yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Jadi berbeda dengan yang material, kalau tingkah laku ini lebih ke ungkapan atau tidak bisa dilihat secara tadi ada kontak fisik ya. Contohnya di sini ada kegiatan atau kata kerjanya memahami, mengerti gitu ya. Nah, itu contohnya dari Ibu. Coba ada yang bisa memberikan contoh verba material? 2 contoh lagi yang menandakan bahwa kalian paham. Ada verba material di sini. Selain kata kerja mendorong, menyiram, Menyapu bener nggak Bu? menyapu. Iya, bagus. Yang lain? Mencuci, Bu. Mencuci, bagus. Mendorong. Mendorong Udah ya, Bu, ya. sudah. Silakan yang lain. Kata kerja Membaca, yang lain. Bu. Membaca, bagus. Paham ya verba material? Sekarang verba tingkah laku. Selain memahami, mengerti, ada lagi tidak yang dilakukannya dengan ungkapan atau mengacu pada perbuatan yang dilakukan? Menangis. Menangis, kemudian Menganalisis. memikirkan, menganalisis, bagus. Kosakatanya sudah bagus ya, sudah paham ya, kalian kosakatanya sudah banyak. Oke, lanjut dulu ya ke kaidah kebahasan yang keenam. Ini lumayan gampang juga tentang konjungsi temporal. Kata kuncinya temporal, mengenai urutan waktu ya. Atau misalnya dalam teks prosedur ini kata yang menunjukkan waktu atau misalnya jeda waktu. Nah, di sini Ibu kasih contohnya tunggu 5 menit hingga air mendidih. Di sini ada yang mengacu urutan waktunya yang mana? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Oke. Kalau misalnya tadi di teks yang sudah Ibu tampilkan tentang kiat berwawancara kerja, ada tidak yang menemukan tentang konjungsi temporal? Di sini. Di slide 1 ada tidak? Di slide 2.
Lihat mana adakah di sini temporalnya. Biasanya selain waktu, misalnya kalau tadi di teks kemasan mie, misalnya ada 1, 2, 3, langkah 1, siapkan alat dan bahan. Jadi ada urutannya ya, ada 1, 2, 3, atau selanjutnya, kemudian. Nah itu juga termasuk ke dalam konjungsi temporal. Oke, mungkin di sini tidak ditampilkan ya, tidak ada konjungsi temporal. Oke, dari 6 kaidah kebahasaan ini, apakah ada yang mau bertanya atau Bu? Saya belum paham. Silakan jelas, Bu. ditanyakan terlebih dahulu. Udah jelas, Sudah Bu. jelas. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan memberi kelompok, menentukan kelompok. Kita coba undi dulu di sini. Oke, Ibu akan pakai aplikasi di sini. Satu kelompok Ibu akan tentukan dulu ya. Kelompok 1 siapa saja, nanti selanjutnya Ibu kirim di grup WA ya. Oke, kita undi dulu untuk kelompok 1. Ada Anis, berarti Anis ketua kelompok 1 ya. Baik, Bu. Oke. Anggota yang lainnya nanti Ibu share di grup WA ya. Selanjutnya ketua kelompok 2. Di sini ada Winda. Oke, Winda kelompok 2 ya. Siap, Bu. Ketuanya. Selanjutnya, terakhir kita ada 3 kelompok. Oke, Septina ketua kelompok 3 ya. Siap, Bu. Oke. Tugasnya apa, Bu? Nah, nanti Ibu share atau Ibu bagikan. Ada satu teks prosedur di sini judulnya tentang cara membuat paspor. Jadi kalian harus mampu memerinci atau menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut ya. Jadi di sini Ibu sudah bagikan di grup WA ada cara membuat paspor teksnya, kemudian kalian harus mengisi lembar kerjanya. Di situ disebutkan apa saja strukturnya, kemudian apa saja kaidah kebahasaan yang sudah ditampilkan di situ ya. Ya, Bu. Beri waktu 5 menit aja ya. Tinggal diketik. Ada yang sudah? Udah, Ibu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Minta tolong perwakilan satu kelompok saja ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan Septina boleh dibacakan. Ini tadi Ibu sudah copy dari grup hasil jawabannya. Silahkan Septina boleh dibacakan secara singkat saja. Bu, kacamata saya ketinggalan. Belum kelihatan, Bu. Iya, boleh. Septina boleh tunjuk teman Bu, sekelompok. Lydia, Bu. Minta tolong Lydia. Boleh. Boleh. Baik, Bu. Baik. Secara Ini singkat aja dibacakan. ya. Ya, baik, Bu. Ya. Hasil kerja peserta didik penugas 1 yang kami sudah kerjakan. Ada bagian teksnya pernyataan umum, tahap-tahap, penegasan ulang. Ini pernyataan umumnya tentang pembuatan paspor. Itu, Bu, Kemudian ada 7 tahapan. Penegasan ulangnya biasanya dalam waktu 1 minggu paspor baru sudah selesai dan bisa diambil. Gitu, kelompok Bu. yang lain jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Ya, berarti Tipis lah. tentang struktur. Selanjutnya dibacakan kaidah kebahasaannya. Hasil jawabannya. Saya baca lagi ya, Bu. Baik, Ya, Bu. silakan. Dan hasil kelompok kami, kaidah kebahasannya ada kalimat imperatif, ada kalimat deklaratif, interrogatif, partisipan, verbal material, konjungsi temporal. Kalau kalimat imperatifnya ambil tanda terima dan jawab foto serta pengambilan sidik jari. Deklaratif, berikut ini cara mengurus paspor dengan baik dan benar. Interrogatif, bagaimana cara mengurus paspor? Partisipan, isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki. Verbal material, langkah-langkah berikutnya membayar buku paspor dan
menandatangani buku paspor. Konjungsi temporal, kemudian belilah formulir permohonan. Udah, Bu? Oke, bagus ya. Kelompok 3 sudah sesuai dengan jawabannya. Ibu, Mohon diingatkan, Ibu, sampai jam berapa? Ibu tadi Bu Nia mau Iya. ngasih tahu ke saya katanya PPKN sebentar lagi mau mulai Bu Zoom-nya, Bu. Oke, siap. Sebelumnya tadi Ibu mau mengetes kalian di kuis, cuman karena waktunya sebentar lagi habis, nanti ini pertemuan selanjutnya saja ya. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu, sudah paham. Bu. Oke, Paham ya, Bu, sudah alhamdulillah. Semuanya sudah paham ya, Ibu harap walaupun kalian di sini sudah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, silakan pelajari lagi di rumah ya tentang catatan-catatan yang tadi, nanti juga PowerPoint-nya Ibu akan share ya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa dulu, dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Nurul. Ya, Bu. Bersiap. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertemu minggu depan.